Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Ma'qidus Sadis, bab yang ke-6 dari kitab Ta'zimul Ilmi, Ri'ayatu fununihi fil akhdhi wa taqdimul aham fal muhim. Bab yang ke-6 adalah menjaga jenis-jenis ilmu, menjaga berbagai macam bidang ilmu agama fil akhdi, dalam mempelajarinya, wa taqdimul aham fal muhim, dan mendahulukan yang terpenting kemudian yang penting. Inna surah al-mustahsanah yazidu husnuha bitamattu'il basar bijami'i ajza'iha. Beliau memberikan gambaran kepada kita tentang ilmu agama dengan berbagai macam cabang-cabangnya. Beliau berkata, sesungguhnya gambar yang sempurna, gambar yang indah itu akan semakin indah ketika mata menikmati gambar itu dari seluruh arah. Ya, jadi suatu bayangan, suatu keindahan benda itu akan menjadi semakin sempurna apabila seseorang bisa memperhatikan dan melihat gambar tersebut dari segala arah, bukan dari satu sisi saja. Jadi kalau Anda ingin melihat keindahan agama Islam, maka lihatlah dari seluruh ilmu-ilmu yang mendukung agama Islam. Dari situlah Anda bisa melihat perbedaan yang sangat besar antara agama Islam dengan agama-agama lain. Coba sekarang yang mudah saja. Ciri khusus bahasa dari suatu agama di dunia ini, yang paling besar agama apa? Agama Islam. Ya, agama-agama lain itu ciri khusus bahasanya apa? Hampir sekarang tidak ada. Ya, sekarang itu hampir tidak ada. Walaupun kita menelaah suatu agama berasal dari bahasa ini, dari daerah ini, dari daerah ini, akan tetapi kalau kita mau melihat apakah bahasanya itu sekarang sudah menjadi ciri khusus, tidak. Berbeda dengan agama Islam. Dari segi bahasa saja sudah memiliki apa? Ciri khusus. Apa? Bahasa Arab. Dan tidak bisa dirubah. Semuanya itu hanya, ya, bahasa-bahasa yang lain itu hanya sebagai penerjemah, bukan sebagai pengganti. Berbeda dengan agama-agama lain. Ketika Injil, Taurat, ya, kitab-kitab apapun yang diterjemahkan sudah hilang bahasa aslinya, langsung diterjemahkan, yang kemungkinan terjemahan ini akan jauh dari arti aslinya. Makanya dalam agama Islam tidak diperbolehkan seseorang menerjemahkan Al-Quran hanya terjemahannya saja tanpa ada teks Al-Qurannya. Itu tidak diperbolehkan. Dan ini disebutkan dalam kitab apa? Usul Tafsir Ibnu Utsaimin rahimahullah. Wa yafutu min husniha indan nadir biqadri ma yahtajibu anhu min ajzaiha. Dan keindahan suatu bangunan, suatu gambar
itu akan hilang, akan berkurang dari orang yang memperhatikannya sebatas apa di antara gambar itu yang terhalangi tidak bisa dia lihat. Wal ilmu hakadha, dan ilmu juga seperti itu. Maka Anda semakin menguasai suatu bidang ilmu dari seluruh bagian-bagiannya, maka Anda akan merasakan nikmatnya ilmu itu. Anda akan merasakan indahnya ilmu itu. Ketika Anda belajar bahasa Arab ya, dengan seluruh kaidah-kaidahnya, Anda faham betul pembahasan-pembahasan dalam ilmu nahwu sorof, maka sebesar apa pemahaman Anda, sebesar apa telaah Anda terhadap ilmu bahasa, sebesar itu pula Anda akan merasakan keindahan bahasa Arab. Demikian juga agama Islam secara umum. Man ra'a fununahu bil akhdhi wa asaba min kulli fannin haddon kamulat alatuhu fil ilmi. Barang siapa yang mau menjaga, mempelajari bidang-bidang ilmu agama dan mendapatkan dari setiap bidang ilmu agama itu sebagiannya saja, itu akan menjadi sempurna alatuhu, senjata dia, fil ilmi, dalam menuntut ilmu. Seperti yang pernah saya singgung ya, ketika seseorang belajar fikih, dalam fikih yang dijelaskan oleh para ulama, mungkin di sana ada khilaf, ada penjelasan, ada pendalilan yang Anda tidak akan bisa faham apa yang mereka bahas kecuali Anda harus memahami banyak ilmu agama. Mungkin khilaf di antara mereka berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan ilmu bahasa. Kembali kemana? Ke nahwu dan sorof. Mungkin khilaf di antara mereka berkaitan dengan pendalilan. Ya, berarti Anda harus tahu ilmu usul fikih. Mungkin berkaitan dengan hadis, dhaif, sahih, mutawatir, ahad, syad. Ya. Berarti Anda harus mempelajari ilmu mustalah hadis. Subhanallah. Mau tidak mau, bagi orang yang ingin mempelajari ilmu agama harus memahami istilah-istilah yang dibicarakan oleh para ulama. Qala Ibnul Jauzi rahimahullah fi Saidi Khatirihi. Ibnul Jauzi berkata dalam kitab Saidul Khatir, Jam'ul Ulum Mamduhun, ya, menjamak berbagai macam ilmu itu adalah sesuatu yang terpuji. Min kulli fannin khud wala tajhal bihi fal hurru muttali'un 'alal asrari. Disebutkan dalam sebuah pepatah ya, dalam sebuah bait syair, setiap bidang ilmu pelajarilah, ambillah, dan janganlah engkau tidak tahu. Jangan sampai Anda tidak tahu. Jadi kalau ada istilah baru dibicarakan oleh para ulama seperti ini, jangan diam kalau tidak paham, tanya. Kalau bisa lebih digali, ini sebenarnya pembahasannya dalam kitab apa? Di sana Anda tahu pangkalnya. Oh, ini ternyata dalam ilmu usul fikih. Ini ternyata dalam ilmu qawaid fikhiyah. Fal hurru muttali'un 'alal asrari, maka orang yang merdeka itu adalah orang yang bisa menelaah rahasia-rahasia. Wa yaqulu Syekhu Syuyukhina Muhammad bin Mani' rahimahullah fi Irsyadit Tullab, wala yanbaghi lil fadil
ayyatruka ilman minal ulumin nafi'ah. Tidak sepantasnya bagi orang yang mulia untuk meninggalkan salah satu di antara ilmu-ilmu yang bermanfaat, allati tu'inu ala fahmil kitabi was sunnah, yang mana ilmu-ilmu itu bisa membantu dia memahami Alkitab dan As-Sunnah. Idza kana ya'lam min nafsihi quwwatan ala ta'allumi, apabila dia melihat dirinya punya kemampuan untuk mempelajarinya. Wala yasuhu lahu ayyibal ilma alladhi yajhaluhu wa yuzra bi'alimihi, dan tidak pantas seseorang itu mencela suatu ilmu yang dia tidak tahu, ya, karena tidak tahu, untuk menutupi kejahilannya dia mencela ilmu itu seakan-akan dia tidak butuh. Ini tidak pantas. Kalau dia tidak mampu mempelajarinya, maka diam dan ada niat usaha untuk mempelajarinya. Wa yuzra bi'alimihi, dan juga tidak pantas ulama-ulama yang mengajarkan ilmu itu dicela pula. Fa inna hadza naqsun wa radhilah, sesungguhnya ini adalah suatu akhlak yang cacat. Ini adalah sebuah kekurangan, wa radhilah, dan akhlak yang jelek. Fal aqil yambaghi lahu ay yatakallama bi ilmin aw yaskut bi hilmin. Maka orang yang berakal itu sepantasnya berbicara dengan ilmu. Kalau tidak bisa berbicara dengan ilmu, hendaklah diam bihilmin, dengan santun, diam dengan sopan. Wa illa dakhala tahta qaulil qail, kalau tidak bisa salah satu dari dua hal di atas, maka dia akan termasuk dalam perkataan seorang penyair, atani anna sahlan dhamma jahlan uluman laisa ya'rifuhunna sahlu uluman law qara'aha ma qalaha walakinna ridha bil jahli sahlu. Ada kabar yang sampai kepadaku bahwasannya Sahal telah mencela kebodohan, yaitu berupa ilmu yang belum dia pelajari, belum diketahui oleh Sahal. Ilmu yang seandainya dia mau mempelajarinya, mau membacanya, dia tidak akan mencelanya. Akan tetapi dia lebih senang, lebih ridho dengan kebodohan. Ya, akan tetapi ridho, senang dengan kebodohan itu adalah sesuatu yang sangat mudah. Intah kalamuhu rahimahullah. Wa innama tanfa'u ri'ayatu fununil ilmi bi'timadi aslain. Seseorang mempelajari banyak ilmu dan akan bermanfaat apabila bersandar pada dua dasar. Jadi jangan rakus, semuanya ingin dipelajari, akan tetapi tidak punya landasan yang jelas, maka tidak akan ada manfaatnya, akan semakin bingung. Ya, jadi kalau seseorang ingin mempelajari seluruh bidang ilmu agama, itu akan bermanfaat kalau dia bersandar pada dua hal. Ahaduhuma, yang pertama taqdimul aham fal muhim, yaitu mendahulukan yang terpenting kemudian yang penting. Apa yang terpenting dan apa yang kemudian dihukumi penting,
Beliau menjelaskan mimma yaftaqiru ilaihil muta'allim fil qiyam biwadha'ifil ubudiyyati lillah. Itu ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh seorang muslim, seorang talibul ilm, untuk menjalankan tugas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ilmu yang terpenting dan paling penting. Seluruh ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh seorang muslim untuk bisa melaksanakan tugas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Su'ila Malik bin Anas, imamu daril hijrah, an talabil ilm. Ya, Imam Malik ditanya tentang menuntut ilmu. Faqala, maka beliau berkata, hasanun jamilun. Ya, itu baik dan indah, baik dan bagus. Walakin ungdur alladhi yalzamuka min hini tusbih ila hini tumsi falzamhu. Akan tetapi lihatlah apa yang menjadi kewajibanmu dari sejak engkau di pagi hari sampai engkau di sore hari, maka pelajarilah itu. Mulailah dari apa? Mulailah dari yang bisa Anda amalkan dari sejak bangun tidur sampai tidur lagi. Yang itu terulang-ulang akan Anda lakukan setiap pagi. Mulailah dari situ. Qala Abu Ubaidah Ma'mar bin Al-Musanna rahimahullah, man syaghala nafsahu bi ghairil muhim adarra bil muhim. Barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang tidak penting, maka itu akan memudaratkan yang penting. Barang siapa yang menyibukkan dirinya mempelajari ilmu-ilmu yang tidak penting, maka itu akan memudaratkan ilmu-ilmu yang penting. Maka sebelum seseorang meletakkan cintanya pada suatu ilmu, dia harus memiliki fikih mana yang paling utama untuk mulai dipelajari, baru meletakkan cintanya. Karena cinta ini menjadi apa? Dasar keberhasilan seseorang dalam menuntut ilmu. Jangan sampai dia cinta dengan suatu ilmu yang ternyata itu belum dibutuhkan atau tidak dia butuhkan. Ya. Senang belajar faraid, tiap hari yang dibaca kitab faraid, padahal ilmu faraid ini adalah ilmu musiman, ya, bisa dipelajari hanya beberapa minggu. Itu pun belum apa? Belum dibutuhkan. Kemudian dia meninggalkan ilmu-ilmu yang lebih penting tentang akidah, tentang tauhid, tentang ibadah, ya, tentang zikir yang dibaca oleh seorang muslim di pagi hari, di sore hari. Ini sesuatu yang terulang-ulang dan harus dipelajari oleh setiap muslim. Zikir setelah sholat, ya. Demikian juga lafaz-lafaz doa yang banyak kita contoh dari Al-Quran ataupun dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu semua sudah ada. Kita baca agar kita memiliki doa yang baik, meminta seperti yang diminta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau oleh orang-orang soleh sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qaddimil aham innal ilma jammun.
wal umru taifun zara au dhaifun alam. Dalam bait syair disebutkan wa qaddimil aham, dahulukan yang terpenting. Innal ilma jammun, sesungguhnya ilmu itu banyak jenisnya. Wal umru taifun zara, umur manusia itu adalah khayalan yang datang. Au dhaifun alam, atau tamu yang berziarah. Dengan kata lain, beliau memperingatkan bahwasannya ilmu itu adalah sesuatu yang sangat luas. Ya, beberapa kali saya dengar ya dari lesan ulama, guru-guru kita yang ada di Saudi ya, bahwasannya ilmu itu adalah bahrun la sahilalahu. Di antaranya Syekh Sholeh Al-Syekh ya. Ilmu itu adalah lautan yang tidak ada tepinya. Sebesar apapun semangat seseorang, tidak akan cukup umurnya untuk mempelajari seluruh ilmu itu. Maka faqaddimil aham, innal ilma jammun, dahulukan ilmu yang terpenting lebih dahulu. Sesungguhnya ilmu itu sangat luas. Wal akhor, dan dasar yang kedua, ayyakuna qasduhu fi awwali talabihi tahsilu mukhtasarin fi kulli fannin. Hendaklah niat di awal menuntut ilmu itu adalah mempelajari kitab-kitab mukhtasar ya, kitab-kitab ringkasan fi kulli fannin, pada setiap bidang ilmu. Hendaklah mempelajari setiap bidang ilmu itu dari kitab-kitab yang sudah diringkas oleh para ulama. Dan yang bisa menunjukkan ini siapa? Ya tentu guru, seorang ustadz, seorang ulama. Jadi kalau Anda ingin mempelajari usul fikih yang sangat mukhtasar ya, ringkas, mudah, Anda bisa baca kitab apa? Al-Usul min Ilmil Usul yang ditulis oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ini sudah sangat apa? Sangat ringkas. Mustalah hadis juga ada, beliau punya kitab Mustalah hadis. Atau ada kitab lain yang ditulis oleh Syekh Abbad dan Abdul Karim, Al-Minah fi min atyabil minah fi ilmil mustalah. Ini kitab yang sangat ringkas, dan kalau bisa dikatakan ringkasan dari Al-Mabahis fi Ulumil Quran Mahmud Tohan ya, kitab yang sangat tebal, diringkas hanya puluhan lembar. Dan kitab ini menjadi kitab muqarrar dalam Ma'had As-Sanawi di Jamiah Islamiyah. Untuk kitab tauhid ya, masalah tauhid, Anda harus selesai kitab tauhid. Nggak perlu syarahnya, matannya saja Anda baca. Untuk akidah, selesaikan akidah al-wasitiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya. Anda baca terjemahannya saja, matannya saja, nggak usah syarahnya. Itu sudah mencakup banyak masail dalam akidah.
Untuk tafsir, Anda pertama baca apa? Terjemah. Oh, tafsir-tafsir yang masih berbahasa Arab ya, terjemah saja. Quran terjemah itu sudah tafsir. Karena tafsir Jalalain itu menjelaskan ayat dengan bahasa Arab. Dijelaskan per kata agar kita paham ayat ini artinya seperti ini. Sebenarnya terjemahan sama. Tapi disebut tafsirul Jalalain, tafsir As-Sa'di. Tafsir As-Sa'di juga sama. Ya. Itu tafsir yang menjelaskan per kalimat per kata. Kemudian sedikit diberikan fawaid yang bisa diambil dari ayat. Ada tambahan sedikit. Kalau sangat ringkas ya tafsir Jalalain. Walaupun tafsir Jalalain ini banyak apa? Banyak kekurangan ya. Dia salah dalam menafsirkan al-asma was sifat. Maka disempurnakan dengan tafsir Aisarut Tafasir karangan Abu Bakar Al-Jazairi. Itu sebenarnya ditulis atas permintaan salah satu ulama di Madinah sebagai pengganti tafsirul Jalalain untuk muqarrar di waktu itu. Ada 2 jilid tapi tebal. Kalau Aisarut Tafasir ini ada 2 jilid tebal. Tapi kalau tafsir Jalalain ini sangat apa? Sangat ringkas. Kalau ingin mudah ya baca terjemah. Quran terjemah itu sudah cukup. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian untuk fikih. Nah, fikih ini ada beberapa macam jenis buku ya. Ada fikih madhab. Kalau fikih madhab, kita memilih fikih madhab apa? Asy-Syafi'i. Maka mulailah dari membaca kitab Al-Minhaj. Kitab Al-Minhaj yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Tapi ini masih apa? Masih bisa dibilang tebal ya. Ada yang lebih ringkas lagi yaitu Matan Abi Suja sebelum Imam Nawawi rahimahullah. Kemudian ada fikih hadis. Ada fikih hadis, yaitu fikih yang ditulis oleh para ulama dengan menyebutkan satu masalah dengan satu dalil hadis. Nah, ini banyak. Seperti Sahih Bukhari dalam kitab fikihnya ya. Sahih Muslim dalam pembahasan fikihnya. Kalau ingin lebih mudah ya kitab Al-Wajiz yang ditulis oleh Syekh Abdul Azim Al-Badawi. Itu sudah cukup. Dan saya mengajarkan kitab ini sudah hampir 10 tahun ya. Hampir 10 tahun. Kalau setiap hari dibaca paling tidak 2 lembar, 3 lembar. Itu perhitungannya 6 bulan selesai ya, 6 bulan selesai. Tapi ya harus apa? Harus tahu bahasa Arab agar ketika selesai bisa mengulangi sendiri. Kemudian yang ketiga ada fikih khilaf. Nah, fikih khilaf ini adalah fikih yang membahas tentang apa? Masalah-masalah fikih yang diperdebatkan oleh para ulama dan penyebutan dalil-dalil dari masing-masing pendapat. Nah, ini adalah masalah yang lebih luas dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama terdahulu, seperti kitab Al-Majmu', Al-Mughni dan yang lainnya ya. Ini adalah kitab-kitab yang disebut dengan istilah kitab Al-Mutawwalat. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Apabila kita mau melihat kedudukan kita sekarang di mana, maka banyaklah mengenal kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Maka Anda akan mengetahui
ternyata kita ini masih di derajat paling bawah dalam menuntut ilmu. Itu sebagai apa? Sebagai penggugah, sebagai penyemangat bagi kita. Bahwasannya ketika menuntut ilmu seakan-akan kita naik satu tangga, satu tangga, satu tangga. Adapun kalau kita tidak mengetahui sekarang kita ada di tangga keberapa, berarti Anda juga tidak tahu kita akan sampai ke tangga yang keberapa. Tidak akan tahu. Jadi awal dalam menuntut ilmu itu adalah apa? Ya, belajar bahasa Arab. Itu awal dalam menuntut ilmu. Siapapun yang tidak tahu bahasa Arab bukan thalibul ilm. Kalau zaman dahulu sebagian ulama mengatakan yang belum selesai membaca tafsir Ibnu Katsir itu bukan thalibul ilm. Tafsir Ibnu Katsir di waktu itu sudah apa? Sudah makanan camilan bagi orang yang menuntut ilmu. Itu sudah biasa. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, itu sudah biasa. Bagi talibul ilm dibaca dan selesai kutubus sittah itu adalah sesuatu yang biasa. Tapi zaman sekarang menjadi apa? Sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Ya, kesalahan dari kaum muslimin dalam menuntut ilmu. Hatta idza stakmala anwa al-ulum an-nafi'ah nadhara ila ma wafaqa tab'ahu minha. Kemudian nasihat beliau, hingga ketika dia bisa menyempurnakan, mempelajari beberapa bidang ilmu yang bermanfaat. Setelah dia menguasai beberapa bidang ilmu, ya, dia bisa melihat, mengoreksi dirinya sendiri. Ilmu apa yang dia lebih condong suka sesuai dengan tabiatnya. Wa anasa min nafsihi qudratan alaih, dan memandang dirinya mampu untuk lebih memperdalam salah satu bidang ilmu. Fatabahhara fihi, maka silahkan dia memperdalam ilmu itu. Sawaun kana fannan wahidan am aktsar, baik itu satu bidang ilmu ataupun lebih. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dikenal sebagai seorang ulama yang sangat luas ilmunya dalam segala jenis bidang ilmu agama. Akan tetapi murid-muridnya ternyata memiliki apa? Memiliki spesialis yang berbeda-beda. Ibnu Katsir rahimahullah lebih condong ke dalam apa? Ke dalam ilmu tafsir. Adz-Dzahabi lebih condong pada ilmu ar-rawi, ya, mempelajari tentang rawi, lahirnya, matinya, siapa gurunya. Maka menulis kitab apa? Syiar A'lamin Nubala. Dan masih banyak murid-murid beliau yang kemudian apa? Takhassus, spesialis dalam bidang ilmu tertentu. Amma bulughul ghayah fi kulli fannin wa tahaqquq bi malakatihi fa inna ma yuhayya'u lahul wahid ba'dal wahid fi azminatin mutatawilah. Adapun mampu menguasai setiap bidang ilmu agama dan memastikan mampu menguasainya, itu akan bisa dipelajari satu demi satu dalam waktu yang sangat panjang. Ini juga menjadi salah satu petunjuk nasihat dalam dunia pendidikan, ya.
dalam dunia pendidikan kita itu ada satu hal yang harus diperbaiki dan wajib diperbaiki. Apa itu? Dari apa yang sudah kita jelaskan di atas, apa itu dalam dunia pendidikan kita? Apa yang harus diperbaiki? Memperingkas materi, memperingkas kurikulum. Benar apa tidak? Ini anak SD, pelajarannya sudah berapa? Berapa sekarang anak SD? Pelajarannya berapa? 17 materi pelajaran. 17 atau 14? 14. Saya pernah dikasih tahu ada 17. Mungkin setiap sekolah mungkin ada tambahan materi ya. Ya taruhlah antara 14 sampai 17. Semua itu harus lulus. Iya. Semuanya harus lulus. Nanti ke SMP berapa? Berapa materinya? Nanti ke SMA sudah berapa lagi? Ya. Di atas 17 materi pelajaran. Anehnya, perhatikan. Anehnya, setiap bidang ilmu yang sudah dijadikan kurikulum harus diajarkan oleh orang yang berkompeten dalam ilmunya. Ini fisika tidak boleh diajarkan oleh guru bahasa Indonesia. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Maka guru itu hanya diberi wewenang mengajar 1-2 materi pelajaran, tapi muridnya ini harus mahir seluruh pelajaran. Masuk akal apa tidak? Ya, gurunya yang sudah tamat kuliah, ya, sudah ngambil sarjana S1, S2, S3, dia tidak boleh ngajar materi di luar apa? Di luar ijazahnya. Anda ini sarjana matematika, kenapa ngajar fisika? Nggak boleh. Tapi ini muridnya belum punya titel, belum punya apa-apa, harus bisa semua dan harus lulus semuanya. Subhanallah, ya. Maka inilah yang kita harus rubah, bahwasannya dalam dunia pendidikan itu harus ada yang al-aham fal muhim. Yang pertama ditekankan apa? Ya, menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran, menghafal hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada pelajaran tambahan. Pelajaran tambahan ini tidak perlu ditekankan, ya. Apa itu? Ya mungkin belajar bahasa Arab, nahwu, sorof. Ini tidak perlu ditekankan, tapi harus diajarkan. Nanti setelah 1 tahun, ya, setelah 1 tahun anak ini akan punya kecondongan. Oh, senang dengan materi ini, senang dengan materi ini, ya. Fikih juga diajarkan, akan tapi itu bukan prioritas. Prioritasnya kita adalah menghafal Al-Quran. Ya, ini yang kita praktekkan dalam pondok kita, ya. Kalau semuanya mau diprioritaskan, semuanya diajarkan dan harus lulus dengan seleksi yang sangat ketat, Anda bisa bayangkan seperti apa, ya, keadaan anak-anak kita, yang mana gurunya sendiri itu tidak akan mampu belajar seperti yang dialami oleh muridnya. Taib, kita lanjutkan.
Summa yanzur al-muta'allim fima yumakkinuhu min tahsiliha. Kemudian orang yang menuntut ilmu, orang yang belajar bisa melihat, menganalisa ilmu apa yang mungkin untuk mudah dia pelajari. Ifradan lil funun wa mukhtasaratiha. Ya, mempelajari satu bidang ilmu, ringkasan-ringkasannya, wahidan ba'da wahidin, pelajari satu demi satu. Au jam'an laha, atau mungkin dia mampu mempelajari langsung beberapa bidang ilmu. Karena itu berkaitan, ya. Karena itu berkaitan seperti nahwu dan shorof, itu mungkin dipelajari dalam satu waktu. Wal ifrad wal munasib li umumit thalabah. Tapi mempelajari satu demi satu itu sangat cocok untuk thalabul ilm secara umum. Wa man arafa min nafsihi qudratan 'alal jam'i jama' wa kanat haluhu istithna'an minal umum. Dan barang siapa yang melihat dirinya mampu mempelajari beberapa bidang ilmu, silahkan langsung dipelajari. Dan orang semacam ini mungkin adalah orang yang dikecualikan dari keumuman keadaan tulabul ilm. Kemudian beliau berbicara tentang penghalang, pembatal dari bab yang keenam ini. Wa min nawaqid hadzal ma'qid al-musyahadah, dan diantara penghalang, pembatal, ya, pengikat ilmu yang bisa kita lihat langsung adalah al-ihjamu an tanawwu'il ulum wal istighfafu bi ba'dil ma'arif wal istighal bima la yanfa' ma'al wala bil gharaib. Yaitu seseorang maunya langsung menyedot seluruh jenis ilmu atau meremehkan sebagian bidang ilmu atau menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ma'al wala bil gharaib, ini yang lebih penting. Salah satu godaan syaitan, yaitu sangat tertarik dengan yang aneh-aneh. Ya, kalau zaman dahulu di awal-awal salaf itu adalah apa? Yaitu sanad-sanad yang berbeda dengan teman-temannya. Ya, disebut apa? Sanad-sanad yang gharib, atau riwayat-riwayat yang aneh yang tidak dimiliki oleh teman-temannya. Sesuatu yang aneh itu bukan ilmu yang bermanfaat. Sesuatu yang aneh di sini maksudnya apa? Aneh di sini adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Ya, di sini ada 100 ulama. Kemudian ada satu ulama datang membawa hadis aneh, tidak diketahui oleh 100 orang ini. Maka seorang thalibul ilm menganggap orang ini adalah punya ilmu yang tidak dimiliki oleh 100 ulama itu. Jangan memiliki sikap seperti itu. Akan tapi yang pertama menjadi sikap kita seharusnya apa? Ini yang aneh tidak diketahui oleh 100 ulama, kemungkinan besar apa? Bukan ilmu. Kemungkinan besar ini adalah sesuatu yang tidak perlu dipelajari, atau minimal apa? Jahluhu la yadur. Kalaupun kita tidak tahu, itu tidak ada mudorotnya. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah.
Wa kana Malik yaqul. Nah, ini nasihat dari Imam Malik ya. Wa kana Malik yaqul syarrul ilmi al-gharib. Ilmu yang paling jelek itu adalah ilmu yang isinya aneh-aneh. Wa khairul ilmi adh-dhahir alladhi qad rawahu nas. Dan sebaik-baik ilmu itu adalah ilmu yang nampak, yang jelas, yang sudah diriwayatkan oleh manusia turun temurun. Dengan kata lain apa? Riwayat yang masyhur ya. Oleh sebab itu ini adalah suatu pijakan yang harus dipegang erat oleh seorang thalibul ilm dalam segala hal. Jangan merasa senang mendapatkan sesuatu yang aneh, tidak diketahui oleh ustadznya, tidak diketahui oleh kebanyakan ulama atau teman-temannya. Bisa jadi yang aneh itu adalah sesuatu yang menghancurkan. Maka Imam Malik mengatakan wa khairul ilmi, dan sebaik-baik ilmu adalah yang adz-dzahir. Adz-dzahir itu apa? Yang diketahui oleh kebanyakan manusia, nampak. Qad rawahun nas, yang telah diriwayatkan oleh manusia turun temurun. Nah, ini adalah bab yang keenam, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada bab yang ketujuh. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, silakan adzan, kemudian baru kita tanya jawab. Baik, mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Bagaimana? Perasaan keluh kesah, prasangka buruk. Iya, prasangka buruk apakah termasuk dosa? Allah menyebutkan dalam Al-Quran, inna ba'dadh-dhanni ism. Sesungguhnya sebagian prasangka itu sudah mengandung dosa. Ya, jadi prasangka buruk apabila Anda, ya, prasangka buruk apabila Anda tidak ada usaha untuk menolak dan mengobatinya, itu sebuah apa? Sebuah dosa. Kenapa? Karena prasangka itu merupakan suatu apa? Prasangka itu adalah suatu tuduhan yang tidak berdasarkan bukti. Jadi prasangka buruk, kenapa prasangka buruk itu sudah mengandung dosa? Ya, karena prasangka buruk itu seperti suatu tuduhan yang Anda menuduh orang lain tanpa bukti. Itu sudah dosa apa tidak? Dosa. Tapi selama Anda berusaha untuk mengobati, ya, menghilangkan, maka Anda tidak dihukumi berdosa. Karena itu seperti was-was. Nah, Allahu a'lam bishawab. Saya pernah dengar hadis, tapi saya agak lupa, tentang seorang sahabat yang dia kata bahwa sesuatu yang muncul di dalam hatinya, yang dia terjun ke dalam jurang, jadi dia pilih daripada dia mengucapkan yang ada. Hadisnya itu bagaimana? Apa faedahnya? Apa ini? Ya, ini adalah was-was syirik. Ya, jadi seseorang mendapatkan dalam dirinya was-was, dan dia lebih memilih untuk jatuh ke dalam jurang daripada mengikuti was-was itu, mengucapkan was-was itu. Ini syirik. Ya, ini sebuah hadis. Hukumnya bagaimana? Hukumnya berta'awud kepada
Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Jadi seluruh was-was, bisikan-bisikan yang itu adalah bisikan yang mengandung unsur kemaksiatan, itu jangan diikuti. Kita harus apa? Harus beristi'adzah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kalau ini kita di dalam biasa menasihati seorang keluarga, Mafhumnya, menyampaikan sebuah hadis dengan mafhumnya. Nah, ini para ulama menyebutkan perincian, ya, menyampaikan hadis dengan mafhumnya, dengan maknanya, mafhum muwafaqah atau mafhum mukhalafah. Ini hanya boleh bagi orang yang betul-betul faham dengan lafadz hadis itu, dan dia menggunakan lafadz-lafadz yang tidak membatalkan konteks hadis aslinya. Itu baru boleh. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila seseorang melihat suatu kemaksiatan, kemudian dia tidak tahu dalil tentang kemaksiatan itu, kemudian dia ingat dalil yang ma'ruf, maka dia sampaikan dalil-dalil yang menganjurkan untuk berbuat kemakrufan. Ini kurang tepat. Jadi dalam praktek perinciannya, apa yang Anda sampaikan ini kurang tepat, ya. Kenapa? Karena ketika seseorang berbuat maksiat, maka yang ditegur kemaksiatannya, bukan dianjurkan untuk berbuat kebaikan. Naam, Allah a'lam bishawab. Tapi kalau Anda memberikan nasihat tanpa menisbatkan diri kepada hadis Rasulullah, itu lebih baik. Dan ini 100% boleh. Ya, Anda mengatakan ini tidak boleh, ya. Ini dosa. Ini haram. Nah, apakah memang itu ada dari bahwa setiap membuka yang berdoanya itu dengan doa? Setiap apa? Sebenarnya dia membacakan, misalnya kita membuka alhamdulillah. Nah, di saat berdoanya dia membaca, awalnya itu membaca dua bangun tidur. Itu memang boleh. Ketika akan ceramah. Taib. Ketika akan ceramah itu disebutkan dalam beberapa dalil, dalam beberapa hadis itu disebutkan Rasulullah memuji Robnya, yahmaduhu wa yusni alaih. Nah, berarti di situ umum, ya, pujian-pujian apapun yang itu masuk dalam memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ayat Al-Qur'an dibaca dengan niat berdoa ketika sujud, itu diperbolehkan oleh para ulama, maka pujian-pujian apapun yang akan dipakai sebagai muqaddimah dari sebuah ceramah, hukum asalnya boleh, kecuali kalau ada efek negatif. Nah, seperti yang Anda sebutkan, ya, dia baca maka yang hadir semuanya tertawa. Kenapa? Itu kan nggak biasa, ya, nggak biasa. Itu adalah doa yang pujian-pujian yang dibaca ketika akan tidur atau bangun tidur, tapi Anda baca. Nah, itu berarti apa? Kurang pas, kurang tepat. Nah, ya. Kitab apa? Hudud. Rudud. Iya, kenapa? Ya, apa kedudukannya? Membahas pembahasan rudud, yaitu bantah membantah, ya.
Ya, bantah membantah ini ada dua keadaan. Yang pertama itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin. Itu dibutuhkan oleh kaum muslimin waktu itu juga, maka boleh langsung dibahas. Ya. Kemudian yang kedua adalah kitab-kitab rudud yang tidak dibutuhkan oleh kaum muslimin. Ya, maka ini tidak perlu dibahas dan tidak perlu disampaikan. Ada ulama berbantah-bantahan di Yaman, di Maghrib, di Aljazair, tidak ada kaitannya dengan kita. Ya, tidak ada kaitannya dengan kita. Walaupun kita tidak mengenal apa yang mereka bantah-bantahkan, agama kita masih sempurna, tidak berkurang. Apalagi orang awam di sini. Ya, apalagi orang awam yang di desa-desa, nggak perlu diperkenalkan. Di sana ada ulama berbantah-bantahan, yang benar adalah ini dan ini dan ini. Kita tidak akan ketemu mereka. Maka ini tidak perlu apa? Tidak perlu dibahas. Tidak perlu dibahas. Jadi ilmu bantah-bantahan ini adalah sesuatu yang hukum asalnya apa? Boleh, tapi sesuai dengan kadarnya. Sesuai dengan kadarnya, dan tidak harus setiap kita bermajelis harus kita singgung, kita bahas, kita sebutkan bantahannya, kesesatannya fulan. Ini adalah sesuatu yang tidak kita dapatkan dalam majelis-majelis ulama di Madinah, tidak kita dapatkan. Ya, bahkan pertanyaan-pertanyaan yang menjurus ke sana tidak jarang dipotong. Tidak mau apa? Tidak mau menjawab. Nah, maka kaum muslimin seharusnya disibukkan dengan apa? Dengan ilmu yang mereka butuhkan, tidak disibukkan dengan bantah-bantahan. Nah, Allahu a'lam bishawab. Baik, mungkin kita cukupkan sekian. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.